apa yang Tuhan lakukan sebelum penciptaan alam semesta. Tidak hanya orang-orang ateis, tapi orang-orang Muslim juga memiliki pertanyaan yang sama. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan sebelum penciptaan? Untuk membawa diri kita pada kesimpulan yang positif, pertama-tama kita harus tahu tentang konsep waktu. Dalam pengertian umum, kita berpikir bahwa waktu itu sama untuk semua orang, tapi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa waktu itu relatif, artinya berbeda antara satu orang dengan orang lain. Apa yang temukan Einstein kepada kita adalah gambaran yang jauh lebih kaya, di mana setiap orang mempunyai waktu pribadinya masing-masing yang berjalan dengan kecepatannya masing-masing. Tidak ada waktu dalam arti waktu yang universal, melainkan ada waktu-waktu. Menurut teori relativitas Einstein, ada hubungan antara ruang dan waktu. Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahwa seseorang yang diam tidak bergerak sama sekali, tapi orang yang diam itu mungkin tidak bergerak melalui ruang, tapi bergerak melalui waktu. Maksudnya, bagaimanapun juga, jam tangan terus berdetak dan berdetak. Dan selama orang itu berdiri diam, terlihat tidak bergerak melalui ruang. Einstein mengatakan bahwa semua gerakannya melalui waktu. Tapi lihat apa yang terjadi jika orang itu berjalan ke arah orang lain yang sedang duduk. Kita telah termakan asumsi waktu dilihat dari gerakan, tapi karena orang itu sekarang bergerak, kita akan melihat jam tangan orang itu berdetak lebih lambat. Itu karena dari sudut pandang kita, beberapa gerakan orang itu sebelumnya melalui waktu dialihkan ke gerakan melalui ruang, dan bukan hanya jam tangan orang itu. Jika kita benar-benar membesar-besarkan efeknya, kita akan melihat semua gerakan orang itu, bukan hanya jam tangannya, suara, semua hal tentang orang itu melambat. Orang itu telah berhenti bergerak. Perjalanan waktu di jam tangan kita. Sekali lagi, ini adalah wawasan kunci Einstein, bahwa gerak melalui ruang mempengaruhi perjalanan waktu. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang teori ini, saya ingin memberi contoh. Misalkan, saya berjalan dari satu tempat ke tempat lain dan akan membutuhkan waktu 1 jam bagi saya untuk sampai ke tempat tujuan. Tetapi bagaimana jika saya berkendara menuju tempat tujuan ini dengan sepeda? Katakanlah itu akan memakan waktu 30 menit. Sebanyak kecepatan saya lebih cepat, waktu berlalu lebih lambat bagi saya. Sekarang anggaplah saya melakukan perjalanan dengan pesawat terbang dengan kecepatan konstan, mungkin akan memakan waktu 30 detik, tetapi jika saya melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya yang merupakan kecepatan tercepat di alam ini, maka akan memakan waktu 1/1.000.000 detik. Oleh karena itu, jika kecepatan itu adalah kecepatan tertinggi, maka pasti waktu akan menjadi 0. Maka kecepatan seperti itu tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak ada sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenarnya. Dialah yang menghisab dan dialah yang paling cepat hisabnya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata asra. Berarti yang paling cepat bukan menyaring atau lebih cepat, tapi paling cepat. Jadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu adalah 0. Karena Dia adalah yang absolut dalam kecepatan, berarti waktu tidak berlalu baginya, atau dengan kata lain, waktu adalah pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil bagi pencipta untuk dibatasi oleh penciptanya. Kita yang merasakan berlalunya waktu, karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi kata-kata sebelum, sekarang, atau sesudah semuanya berkaitan dengan waktu. Dan ketika tidak ada berlalunya waktu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sebelum atau sesudah baginya. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengatakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan sebelum penciptaan. Ingatlah bahwa kita yang merasakan berlalunya waktu seperti sungai yang mengalir menuju masa depan, dan itulah sebabnya mengapa kita tidak punya akses ke masa lalu kita dan pengetahuan apapun tentang masa depan. Ini adalah bangunan dari momen demi momen. Dan jika kita membayangkan semua momen,
atau potret berbaris setiap saat di bumi ini, setiap saat bumi mengorbit matahari, dan setiap saat di seluruh alam semesta. Kita akan melihat setiap peristiwa yang pernah terjadi atau akan terjadi, setiap lokasi di ruang angkasa, dan setiap saat dalam waktu dari kelahiran alam semesta kita pada Big Bang sekitar 14 miliar tahun yang lalu hingga pembentukan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti hingga penciptaan bumi 4,9 miliar tahun yang lalu. Ke masa dinosaurus, ke peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi saat ini, seperti saya bekerja di kantor, saya berpikir tentang ruang dan waktu seperti ini, biarkan Einstein menjungkir balikkan gambaran kita sehari-hari tentang masa lalu tidak hilang, dan masa depan sudah ada. Bukan untuk kita, tapi untuk pencipta kita, karena waktu baginya dihentikan. Itulah sebabnya Allah mengetahui masa depan kita dan segala sesuatu dari masa lalu dicatat olehnya. Beberapa orang mungkin bertanya, jika tidak ada perjalanan waktu bagi Allah, lalu mengapa Dia menyebutkan dalam banyak ayat bahwa Aku telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, atau pertanyaan lain seperti ini. Hal ini disebutkan hanya untuk kita, agar kita memiliki ukuran perhitungan. Itu sebagai contoh dalam surat Al-Fusilat dinyatakan tentang penciptaan bumi dalam 2 hari, tetapi dalam surat Al-A'raf dinyatakan tentang penciptaan seluruh alam semesta dalam 6 hari. Bandingkan kedua ayat ini, kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa bumi 3 kali lebih muda daripada seluruh alam semesta, karena 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan inilah yang dibicarakan oleh penemuan-penemuan terbaru. Penemuan-penemuan terbaru mengatakan kepada kita bahwa seluruh alam semesta telah mulai ada 5 miliar tahun yang lalu, dan bumi diciptakan 4,5 miliar tahun yang lalu. 13,5 dibagi 4,5 sama dengan 3. Ilmu pengetahuan masa kini juga mengatakan bahwa bumi 3 kali lebih muda dari seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.